dari pengusaha jadi marbot masjid. Kalau dulu dari marbot masjid menjadi pengusaha itu diburu orang. Tapi sekarang yang dicari dari pengusaha jadi marbot masjid. Betul dilakukan, dieksekusi, dijalankan sama Mas Agung dan teman-teman. Kemarin saya berkunjung ke sana seminggu yang lalu persis ya, hari Sabtu. Saya naik motor, saya tanya, infaknya 1 bulan 800 juta. Dulu waktu saya awal-awal itu tanah itu harganya dijual 800 juta. 2012. Nggak punya duit, ya nggak kebeli. 2015 tawarkan lagi 1,2 M. Nggak kebeli. 2017 tawarkan lagi 1,8. Nggak kebeli. Mau nggak mau 2019 dipaksa beli. Harganya per meter 5 juta dan totalnya mendekati 4 M baru kebeli. Jadi kaya dan tidak bukan ketika ya mampu dan tidak. Ketika kita sudah mampu berapapun itu ya harus dilakukan. Artinya apa ya, rezeki bukan ukuran banyak duitnya dan sedikit duitnya. Tapi ketika kita sudah mampu dan uangnya berkah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah. Pada pagi hari ini sangat luar biasa ya. Para pengusaha, pengurus santri dan apa tadi? Oh, Masya Allah. Ini tagline baru ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurihi ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pagi hari ini sangat istimewa karena perjalanan bisnis saya itu dimulai dari Yogyakarta. Ya. Mulai saya jualan nasi kucing di Yogyakarta, terus jualan es rumput laut di Yogyakarta, terus mendampingi Fakultas Geodesi, saya pernah tinggal di sini juga, 95 sampai 2002. Terus saya belajar manajemen masjid juga di Yogyakarta. Dan yang spesial lagi, saya ketemu Ustadz Ridwan tahun 2013 ketika perkumpulan pengusaha seluruh Indonesia dipilih. Jawa Timur hanya dipilih 2 orang, Mas Ridwan sama Coach Fahmi. Jawa Tengah dipilih saya sama Coach Dodo. Berkumpul di Bogor, Mas Ridwan waktu itu sudah public speakingnya keren, menguasai audien itu ya waktu itu ketemu dan membersamai Mas Ridwan saat ini hijrahnya luar biasa. Mudah-mudahan SBC diberikan keberkahan sama Allah. Nah, ini mau tanya ini, SBC itu singkatannya adalah sukses, berkah, community. Sukses berarti mencapai apa yang diimpikan, yang diinginkan, sukses. Berkah kalau tadi pagi ikut kajiannya Pak Jazir, ya, yang ikut separuh ya tadi pagi ya. Yang ikut separuh. Nah saya di depan ini. Nah ini sebetulnya makna berkah berarti baru 50%. Karena yang ikut kajian pagi baru 50%. Nah. Ini yang ngelola MU ya. Salah satunya ya tadi malam ya, Muslim United. Muslim United itu Mas Nanang ketemu sama saya 8 bulan yang lalu ketika Kiai Lukman berkunjung ke Jogja dalam rangka gerakan infak beras. Tiba-tiba saya dihubungin, Kiai Lukman berkunjung ke Al-Falah sama Mas Nanang Rumah Warna sama Mas Agung. Bersyukur ya dikunjungi tokoh besar ya. Waktu itu Mas Nanang dalam mengurus masjid belum serius. Bisnis kondisi saat ini lagi drop. Saya bilang,
Saya Mas Nanang mulai menjelang subuh pulang sampai jam 8 malam saya di masjid. Mas Nanang, biar ada perubahan yang besar bahwa saat ini yang lebih keren itu adalah, ini mungkin nanti jadi buku saya, dari pengusaha jadi marbot masjid. Kalau dulu dari marbot masjid menjadi pengusaha itu diburu orang. Tapi sekarang yang dicari dari pengusaha jadi marbot masjid. Betul dilakukan, dieksekusi, dijalankan sama Mas Agung dan teman-teman. Kemarin saya berkunjung ke sana seminggu yang lalu persis ya, hari Sabtu. Saya naik motor, saya tanya, infaknya 1 bulan 800 juta. Infak masjid dengan jamaah hanya 25 orang. Maka Pak Kiai Jazir menyebutkan ini adalah masjid virtual. Nggak ada jamaahnya, namun infaknya banyak, gitu ya. Ini kan masjid virtual. Kiai Lukman mendirikan masjid di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan. Masjidnya ukurannya hanya 11 kali 19. Lokasinya berdiri 90% non-muslim. Namun infaknya 1 bulan 10 sampai 15 miliar. Nah, ini pertanda apa? Kemarin Kang Dewa juga sama. Bulan puasa Kang Dewa menghabiskan hartanya, bukan menghabiskan lah, pokoknya disedekahkan kurang lebih 1 miliar pas bulan puasa Kang Dewa. Dan saat ini Kang Dewa bergabung, Ustadz Riza bergabung, Riza Zakaris Sambil Quran. Rapat semua membangun masjid. Kang Dewa bikin masjid di Cirebon, Masjid Abdurrahman bin Auf. Maka Kang Dewa sekarang tagline-nya bisnis segede-gedenya, sebesar-besarnya, setelah besar dilegasikan, diwariskan, setelah diwariskan diwakafkan. Itu Kang Dewa saat ini. Kenapa Kang Dewa begitu? Karena Kang Dewa saat ini merasa kayak punya nyawa cadangan, bonus dari 1000 orang yang sakit, yang hidup 1 orang. Nah, Kang Dewa penyakitnya sama. Nah, ini mungkin merasa ditolong Allah ya, di tengah-tengah kesulitan ya, bukunya yang sangat laris itu, yaitu Melawan Kemustahilan. Nah, kenapa saat ini saya juga ngurusin masjid? Makanya bersyukur ini karena satu frekuensi, satu pemikiran. Semalam saya berkunjung di Soto Haji Alwi. Semalam datang semua ya. Nah, saya cerita ke Mas siapa? Seblak. Mas siapa Mas? Mana ada? Belum hadir. Saya cerita, Mas. Ini Mas, kisah jenengan ini ketika dari berapa? 11 atau 12 outletnya, yang 7 di mall dan 7-7-nya ditutup. Mau digeser ke seperti kayak soto dan sebagainya. Itu saya tulis di buku saya. Dan itu pengalaman nyata saya. Teman-teman kalau pengen bukti nyata dan dirasakan, cintai anak yatim, bantu anak yatim. Nanti Allah akan mengurai permasalahan kita. Makanya tepat sekali semalam saya WA diarahkan ke Soto Alwi, dan di sana Mas Ridwan mengomando di SBC, gerakan yatim. Coba bayangin kondisi pandemi kayak gini. Ya. Semua orang bisnis besar-besar tutup semua. Tapi SBC coba bergerak, ngumpulin pengusaha, bantu anak yatim. Ini kan keren sekali. Ya. Makanya Pak Kiai Jazir tadi pagi ngasih tahu saya di bawah dan sini, wah Masya Allah. Keren itu ya. Masjid memberikan solusi, masjid memberikan beras, masjid memberikan bantuan yang isoman. Masjid nggak punya duit dikasih. Tadi pagi bagi-bagi voucher 10.000 biar masjidnya makmur. Makanya masjidnya makmur di sini gitu. Maka ini langsung saya praktekkan minggu depan di Al-Falah, langsung ada pasar rakyat Masjid Raya Al-Falah. Gitu. Jadi kalau saya modelnya lihat bagus, eksekusi. Makanya cepat akselerasinya. Pengusaha harus begitu. Coba bayangin, ketika PPKM diketuk, saya langsung tidak pernah di rumah. Saya langsung ke Bali. Hati dak dikduk.
harus vaksin, harus rapid. Ya, saya berangkat ke Bali. Alhamdulillah sesi pertama lolos. Saking paniknya di Bali lebih tanggal 5 harus vaksin. Maka saya baru datang di Bali tengah malam, balik sorenya supaya nggak kena vaksin. Yang penting bisa nyebrang ke Jawa gitu. Yang kedua mau nggak mau balik ke Bali lagi, yaitu ngurusin hewan korban. Waktu itu motong 259 hewan korban. Saya beli sapi di sana. Vaksin lagi. Teman-teman tiarap di rumah, saya bergerilya. Tol ditutup, nggak boleh lewat. Saya nembusin Kapolda, minta izin. Saya akan merencanakan ketahanan pangan dengan lewat korbanmu. Maka saya mohon izin untuk berikan lisensi bisa melewatin tol. Alhamdulillah surat izin dari Kapolres turun. Jadi setiap melewati pintu tol ditutup, saya tunjukkan. Saya sudah dapat surat dari kepolisian. Silahkan lewat. Saya tempuh apapun. Nah ini kalau nggak punya mental entrepreneur, keberanian melangkah, berat. Istri saya mendukung untuk kebaikan jalan aja. Yang lain pandemi pas saya telepon Mas Ari. Gimana Mas Ari? Jangan ke Jakarta Pak Bos. Jakarta setiap hari di RT saya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal 3-8 orang di RT saya. Pak Bos dibutuhkan umat, jangan ke Jakarta. Saya telepon Mas Iwan juga sama. Tapi ini harus saya lakukan, maka saya masuk Jakarta pas banyak meninggal itu. Akhirnya Allah melindungi sampai saat ini sehat saja. Makanya tadi saya bingung, pas foto awal pakai masker, pas foto kedua nggak pakai masker gitu kan. Ini aliran gimana? Tapi nggak apa-apa ya, prokes. Syarat ya. Halo Mas Dinar. Ini Mas Dinar, ini punya resep luar biasa. Ini semalam saya ceritakan ke Mas Ridwan Abadi. Mas Dinar, kalau untuk kursi masjid langsung gaspol. Jadi beliau waktu itu saya undang MC, pokoknya tokoh nasional datang, Mas Dinar. Waktu itu sama siapa? Taki Malik ya, sama nginep sama istri anaknya. Sukses ya. Dampingi saya diundang bupati di Majalengka. Sukses. Akhirnya Masya Allah. Setelah dampingin saya roadshow untuk sharing masjid itu, proyeknya Mas Dinar itu lancar. Dan katanya saya dibayar terbesar setelah dampingi Pak Bus gitu. Pak Bus, tolong kalau sharing masalah manajemen masjid, saya dijawil gitu. Udah pas Mas Ridwan Abadi hari ini nunjuk Mas Dinar. Keren udah. Rohnya sama. Ya, ini serius, ini kenyataan Pak Bus. Ini proyek saya waktu itu di Bogor ya, bener kan? Dan bayarannya bisa untuk berbulan-bulan coba. Artinya apa? Ini tadi kan saya tanya, SBC, sukses, berkah, community. Suatu komunitas untuk meraih kesuksesan dengan mengharapkan keberkahan dari Allah. Ini value kan begitu. Makanya tadi pagi kok baru separuh, berarti keberkahannya baru separuh gitu ya. Nah, kenapa MU, Masjid Muslim United itu bisa sampai tembus 800 juta? Apa yang diamalkan? Ini kalau memang benar-benar dijalankan lah ya. Benar-benar dijalankan, itu keren banget ya. Mas Agung ada nih, Mas Agung. Belum datang ya? Belum. Ini saya kasih bocorannya. Amalan 12 plus yang dilakukan santri MU. Pertama, sholat qiyamul lail 8 rakaat, witir 3 rakaat. Nanti saya share ya, nggak usah dicatat. Nanti saya share ke Mas, siapa nomornya yang ada di sini ya, Mas Farid atau siapa, saya share nanti share. Ini contoh, ketika dalam 8 bulan bisa tembus di angka 800 juta. Ini juga sama dilakukan kapal menjalan. Sholat tahajud, baca Quran, ya, istighfar minimal 1000 kali. Nah, ini kalau di PPMI gitu ya. Terus sholat fajar 2 rakaat, sholat subuh ya di masjid, sholat subuhnya di masjid, zikir pagi, kuliah subuh, sholat suruk, jadi dari subuh nggak pulang sampai suruk, baca Quran,
Terus baru halakoh, sholat duha 12 rakaat. Ini yang saya sampaikan, saya juga belum ngamalkan. Ini maksudnya ini bareng-bareng belajar itu loh ya. Bareng-bareng gitu ya. Terus tidur, sholat qobliyahnya duhur 4 rakaat, sholat ba'diyahnya 4 rakaat, ya. Pokoknya setiap hari mulai jam 3 pagi, selesainya jam 10 malam. Nanti saya share. Kenapa saya tanya resepnya apa nih Mas Nanang, Mas Agung gitu. Ya resepnya ini Pak. Beli kamera, itu waktu itu gini. Mau beli kamera harganya total tuh 60 juta kameranya. Siarannya seperti TV One. Udah gini, bismillah yuk. Niatnya apa ini? Untuk dakwah ya. Masya Allah, didoakan. Langsung sehari itu kebeli. Gitu. Sehari kebeli. Makanya kalau Ustadz Yusuf Mansur dulu menyampaikannya adalah doamu bawa ke sholatmu. Harapanmu bawa ke sholatmu. Kalau Ustadz Yusuf Mansur biasanya doanya ditulis langsung diletakkan di dekat sajadah. Nah yang dilakukan sama Mas Ridwan semalam di Soto Haji Alwi itu sama ketika geprek ya saya membangun bisnis dari sini 2095 sampai 2010 hampir berapa tahun itu gagal terus baru ngikutin tekniknya Ustadz Yusuf Mansur dan saya praktekkan ngundang anak yatim setiap hari Jumat. Jadi tempatnya itu kan dulu 4 kali 6 meter ini saya tulis di sini. Terus saya pindah ke luasan 800 meter di Sragen. Mas Ridwan sudah sering berkunjung. Dan akhirnya sekarang luasnya 1.600 meter yang satu resto itu. Saya bawa anak yatim dari Jenar. Tempatnya itu belum selesai, belum dihalus, masih diuruk. Langsung doa. Ya Allah, mudah-mudahan tanah ini bisa kebeli sama geprek grup ya Allah. Doakan terus. Setiap hari Jumat. Masya Allah, 2019 kebeli. Dulu waktu saya awal-awal itu tanah itu harganya dijual 800 juta. 2012. Nggak punya duit, ya nggak kebeli. 2015 tawarkan lagi 1,2 M. Nggak kebeli. 2017 tawarkan lagi 1,8. Nggak kebeli. Mau nggak mau 2019 dipaksa beli. Harganya per meter 5 juta dan totalnya mendekati 4 M baru kebeli. Jadi kaya dan tidak bukan ketika ya mampu dan tidak, ketika kita sudah mampu berapapun itu ya harus dilakukan. Artinya apa ya rezeki bukan ukuran banyak duitnya dan sedikit duitnya. Tapi ketika kita sudah mampu dan uangnya berkah. Ini pengalaman yang saya lakukan. Makanya saya pesan kalau punya usaha undang anak yatim sering-sering. Kasih doa. Insya Allah. Doanya itu tembus langit. Nah ini makanya marketing langit. Makanya kalau bicara, ini suruh ngomong apa ya? Bicara tentang perjalanan bisnis saya. Nah itulah perjalanan bisnis saya. Saya bangun bisnis 95 sampai 2010. Berarti berapa tahun Mas? 15 tahun. Berapa? 20 ya? Belum berhasil. Jadi perjalanan saya 95 sampai 2010. Istri saya menemuin saya. Bahkan istri saya sakit vertigo 2 tahun ketika ditagih sama debt collector. Ya. Iya. Jadi sakit vertigo adalah tidak bisa menerima kenyataan hidup dan kurang bisa ikhlas ketika menghadapi kenyataan hidup. Vertigo. Nah, 2008 sampai 2010 itu masa-masa sulit. Roti tutup, ya, mobil 11 habis, pabrik roti tutup, mesin-mesinnya habis, masih punya utang. Debt collector datang setiap pagi. Nah, ketika pindah ke Sragen merintis bisnis 2010 sampai 2012 sudah lebih tenang, lebih nyaman, pelan-pelan hutang kita selesaikan, maka vertigo hilang dengan sendirinya. Ya Maya. Nah, iya memang benar gitu loh. Sampai saya waktu di Pekanbaru itu tekanan hidup yang sangat luar biasa gitu.
Ya ditelepon istri saya jatuh karena apa? Pusing. Jadi vertigo itu kan muter-muter gitu ya. Karena suplai oksigen ke otak kurang. Makanya teman saya itu juga punya mazhab yang memang ya COVID itu antara percaya dan tidak. Maka teman saya itu ketika orang-orang saat ini setiap saat mendengar berita, makanya nggak berani keluar rumah. Teman saya langsung keluar rumah. Kita saat ini enak Pak Gus. Loh kenapa? Orang lain tiarap, kita tinggal mengakuisisi bisnis teman-teman kita sendiri. Karena semuanya kan tiarap, sembunyi gitu kan. Nggak ada yang keluar. Teman saya itu malah keluar. Malah keluar. Dan sekarang alhamdulillah ya bisnisnya eksis. Bisnisnya eksis, bertahan, bahkan malah investasi. Ini bicara bisnis.